Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Sari dengan NPM 2117051039 dari kelas A S1 Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan pada komputer dan konversinya. Sebagai pengantar, sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati. Fungsi sistem bilangan pada komputer awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik ke data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Tujuan sistem bilangan komputer diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltase ke data digital yang berupa sinyal 0 dan 1, yang itu merupakan identik dengan sistem bilangan biner. Sistem bilangan menggunakan basis atau radix sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Basis atau radix ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan. Pada sistem bilangan komputer terdapat 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama desimal, yang kedua biner, yang ketiga oktal, dan yang keempat adalah heksadesimal. Yang pertama ada sistem bilangan desimal. Kata desimal berasal dari akar kata Latin yaitu decem yang berarti 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka yang dimulai dari 0 dan diakhiri dengan angka 9. Sistem bilangan desimal bisa berupa integer, bisa berupa pecahan desimal. Contohnya, bilangan 456. Pada bilangan tersebut, 4 mempunyai arti paling besar di antara 3 digit yang ada. 4 bertindak sebagai angka ratusan, disebut juga sebagai most significant digit atau MSD. Sedangkan 6 mempunyai arti paling kecil di antara 3 digit yang ada, disebut sebagai least significant digit. 6 berperan sebagai satuan. Lalu ada sistem bilangan biner. Biner merupakan sistem bilangan basis 2 yang terdiri dari angka 0 dan 1. Kata biner berasal dari kata Latin bin yang berarti ganda. Sistem bilangan ini dipopulerkan oleh John von Neumann, di mana biner ini kita bisa mengkonversinya ke sistem bilangan heksadesimal dan oktal. Bilangan biner disebut binary digit atau bit, dan pengelompokan biner sejumlah 8 itu disebut dengan istilah 1 byte. Jumlah bit yang dapat diproses komputer untuk mewakili suatu karakter dapat berupa huruf, angka, atau lambang khusus dinamakan word. Sebagai contoh, sebuah komputer yang menggunakan mikroprosesor 32 bit dapat menyimpan, memproses, mengirim data dalam format 32 bit. Kita langsung ke konversi desimal ke biner, dan konversi biner ke desimal. Yang pertama, konversi desimal ke biner. Contohnya, tentukan nilai biner dari 138. Di sini cara penyelesaiannya kita menggunakan tabel, terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom nilai, hasil, dan sisa. Untuk kolom nilai pertama, kita masukkan angka 138, lalu karena ini konversi ke biner, maka basis yang digunakan adalah 2. Jadi 138 kita bagi 2, hasilnya ialah 69. Dari hasil pembagian itu tidak ada sisa, jadi sisanya ditulis 0. Lalu 69 kita bagi 2, hasilnya 34, itu menyisakan angka 1. Kita tulis 1. Lalu 34 kita bagi dengan 2, hasilnya 17, dan sisanya ialah 0. Begitu seterusnya sampai nilai yang di akhirnya ialah 1, dan sisanya 1. Jadi nilai biner dari 138 adalah 100101010. Tentukan nilai desimal dari 111. Setiap angka biner itu kita letakkan di kolom tabel. Nah, karena ini basis 2, angka yang sebelah kiri itu mempunyai basis paling berarti, yaitu most significant digit, maka pangkatnya ialah pangkat terbesar, yaitu 2/3. Lalu yang sebelahnya 2/2, 2/1, dan 2/0. Lalu kita hitung 2/3 ialah 8, 2/2 itu 4, 2/1 itu 2,
2 pangkat 0 adalah 1. Hasilnya kita kalikan dengan angka binernya. 8 dikali 1, 8, 4 kali 1, 4, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1. Lalu untuk menentukan kita jumlahkan hasil seluruhnya. Jadi nilai desimal dari 1111 adalah 15. Selanjutnya ada bilangan oktal. Oktal merupakan sistem bilangan basis 8. Kata oktal sendiri berasal dari kata Latin octo yang berarti 8. Bilangan oktal sendiri dimulai dari 0 dan diakhiri dengan angka 7. Konversi desimal ke oktal. Kenapa dari desimal ke oktal? Karena desimal itu merupakan sistem bilangan yang sudah familiar dengan kita. Contohnya, tentukan nilai oktal dari 76. Sama seperti tadi, hanya saja ubah sistem pembagian menjadi bagi 8. 76 kita bagi 8, hasilnya 9. Dengan sisanya adalah 4. Lalu 9 kita bagi 8, hasilnya 1, sisanya 1. 1 dibagi 8, hasilnya 0, dan sisalah 1. Jadi nilai oktal dari 76 adalah 114. Lalu kita konversi dari oktal ke desimal. Tentukan nilai desimal dari 114. Seperti tadi, untuk angka yang sebelah kanan itu least significant digit. Jadi basisnya ialah pangkatnya yang 0. Dari 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 2. Kita hitung 64, 8, dan 1. Lalu kita kalikan dengan angka desimalnya. 64 dikali 1, 64, 8 kali 1, 8, 1 kali 4, 4. Lalu kita jumlahkan, hasilnya ialah 76. Selanjutnya, ada bilangan heksadesimal. Heksadesimal merupakan sistem bilangan basis 16 yang mengkombinasikan dua unsur, yakni huruf dan angka. Untuk huruf A itu mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan juga seterusnya hingga huruf F yang mewakili angka 15. Sistem bilangan ini dipakai untuk memberikan tampilan alamat memori dalam pemrograman komputer. Selanjutnya kita konversikan. Konversi desimal ke heksadesimal. Contohnya, tentukan nilai heksadesimal dari 1521. Sama seperti tadi, 1521 kita bagi 16, hasilnya 95 dengan sisanya 1. Lalu 95 kita bagi 16, hasilnya 5, sisanya ialah 15. Lalu 5 kita bagi 16 itu tidak bisa, jadi 0, dan sisanya kita taruh 5 sini. Ingat, 15 itu adalah F dalam heksadesimal. Jadi nilai heksadesimal dari 1521 adalah 5F1. Lalu kita konversikan lagi. Untuk sebaliknya, tentukan nilai desimal dari 5F1. Seperti tadi, cuman basisnya ialah 16. 16 yang paling kanan itu least significant, yang paling kiri itu most significant. 16 pangkat 2 itu 256. 16 pangkat 1 16, 16 pangkat 0 ialah 1. 256 kita kali dengan 5, 1280. 16 kita kali F, F itu ialah 15. 16 kali 15 itu 240. Lalu 1 kali 1 ialah 1. Kita jumlahkan, hasilnya ialah 1521. Jadi nilai desimal dari 5F1 adalah 1521. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.